Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa kita kembali di Zulmahdi Channel. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini kita akan membagikan sebuah tutorial cara membuat channel YouTube di tahun 2025. Nah, karena berkemungkinan masih banyak pemula yang ingin menjadi konten kreator di YouTube ini, tetapi tidak tahu cara membuat channel YouTube-nya. Jadi, berkemungkinan mereka hanya mengira-ngira, apakah kita itu sebagai konten kreator benar-benar dibayar oleh YouTube. Jadi, jawabannya kita benar-benar dibayar dan ini real. Hasil karya dan kerja keras kita itu dibayar oleh pihak YouTube. Jadi siapa yang membayar dan bagaimana cara proses pembayarannya? Nah, untuk teman-teman semua, sebelum kita lanjut ke pembahasan pembayaran, karena bagi pemula untuk suatu pekerjaan pasti yang diutamakan adalah pembayaran. Jadi sebelum teman-teman itu masuk ke langkah pembayaran, kita harus melewati beberapa langkah terlebih dahulu. Terutama konten kreator ataupun para pemula yang betul-betul awam sekali yang tak tahu cara membuat channel YouTube dan langkah-langkahnya. Ini dia proses yang harus kita lewati terlebih dahulu. Jadi, untuk teman-teman semua yang pemula yang menemukan channel ini, jangan di skip videonya agar teman-teman itu bisa membuat akun YouTube dan teman-teman itu bisa menjadi seorang konten kreator di YouTube. Dan bisa juga mendapatkan penghasilan di YouTube ini kalau teman-teman itu konsisten kerja keras dan berhasil dimonetisasi di YouTube. Jadi, langkah yang paling utama sekali untuk teman-teman itu bisa dibayar, tentunya teman-teman itu harus ada channel YouTube. Kalau tidak ada, bagaimana caranya YouTube itu membayar kepada kita? Jadi, untuk membuat sebuah akun YouTube ada beberapa langkah yang harus teman-teman lakukan. Jadi langkah yang pertama yaitunya teman-teman itu harus memiliki akun Gmail terlebih dahulu yang seperti ini ya teman-teman. Jadi, ini adalah akun Gmail. Bagaimana cara membuat akun Gmail itu? Teman-teman, tentu kalau membuat akun Gmail tidak akan lagi kesusahan ya. Karena setiap kita itu punya handphone, punya HP, jadi sudah ada akun Google. Jadi, melewati akun Google inilah kita membuat akun Gmail. Jadi, kalau teman-teman sudah membuat akun Gmail seperti ini bisa dibuat pakai nama teman-teman sendiri ya. Ini kalau bisa saya sarankan untuk namanya nama asli saja. Karena ini akan bersangkutan atau akan berguna saat teman-teman itu nanti mengajukan monetisasi. Dan jangan lupa untuk Gmail ini, jangan lupa untuk kata sandi dan verifikasinya dan alamat email pemulihannya itu nanti teman-teman isi ya. Dan kalau perlu itu dicatat di sebuah catatan yang khusus untuk YouTube. Jadi saat YouTube itu nanti meminta persyaratan apa saja yang kita perlukan, kita tidak kesusahan lagi untuk mengingat kata sandi ataupun email pemulihannya. Oke teman-teman, karena belum ngopi jadi ngomongnya sedikit belepotan ya. Jadi maklum ya teman-teman. Lanjut. Jadi untuk yang kedua, setelah teman-teman itu berhasil membuat akun Gmail seperti ini, barulah teman-teman itu membuat sebuah yang namanya akun YouTube yang seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini, itu artinya teman-teman itu sudah berhasil membuat sebuah akun YouTube. Tinggal teman-teman itu upload video. Jadi setelah teman-teman itu upload video, apakah teman-teman setelah upload apakah langsung ada pembayaran? Apakah kita itu langsung diminta untuk akun pembayaran? Belum. Jadi ada beberapa proses lagi agar teman-teman itu bisa mendapatkan pembayaran di YouTube ini. Karena untuk menjadi seorang konten kreator di YouTube itu tidak mudah teman-teman. Ada beberapa persyaratan yang harus teman-teman penuhi kalau teman-teman itu ingin menjadi seorang konten kreator. Dan ini untuk prosesnya tidak waktu yang cukup sebentar ya. Terkecuali teman-teman itu
Untuk kontennya itu bisa dimonetisasi dalam waktu yang 1 bulan. Itu konten pasti sudah oke dan kualitasnya tentu sudah yang terbaik ya. Itu artinya teman-teman itu bukan seorang pemula lagi, tetapi sudah suhu ternyata kalau begitu ya. Jadi untuk persyaratan yang kedua, teman-teman itu harus membuat akun YouTube dan upload video terlebih dahulu. Nah, untuk videonya teman-teman pilih terserah mau video reguler atau video panjang ataupun video short. Jadi fokusnya mau kemana, mau video short ataupun video panjang. Jadi untuk saran saya untuk teman-teman semua, karena di sini ada 2 sesi ya. Untuk video short itu untuk mendapatkan monetisasinya, teman-teman itu harus memiliki 500 subscriber dan 3 juta penayangan. Jadi ini sesi yang pertama agar teman-teman itu bisa mengajukan monetisasi dan teman-teman itu bisa mendapatkan uang dari YouTube. Teman-teman itu harus memenuhi syarat yang pertama yang diajukan oleh pihak YouTube. Jadi itunya 500 subscriber dan 3 juta penayangan video short selama 3 bulan. Tetapi kalau teman-teman itu tidak berhasil mendapatkan selama 3 bulan untuk 3 juta penayangan, namun untuk subscribernya sudah berhasil mendapatkan 500 subscriber, itu artinya teman-teman harus mengulang lagi membuat video di 3 bulan belakangan agar mencapai 3 juta penayangan dan begitulah seterusnya. Sedangkan untuk subscriber ini mungkin banyak juga dari teman-teman semua yang belum paham ya, karena teman-teman itu benar-benar pemula banget ya. Ini yang pemula banget. Untuk subscriber itu sendiri itu artinya ialah langganan. Kalau teman-teman ada video orang itu seperti ini ya, ini video saya. Jadi di sini kan ada subscribernya. Jadi kalau teman-teman itu baru menemukan channel saya, teman-teman boleh tekan itu ya. Tekan yang namanya subscribe itu. Jadi kalau teman-teman sudah banyak orang yang mensubscribe channel teman-teman karena video teman-teman itu menarik, menghibur atau berkualitas, maka teman-teman akan mendapatkan di sana akan ditampilkan banyaknya subscriber teman-teman. Kalau teman-teman sudah berhasil mendapatkan 500 subscriber dan 3 juta penayangan, barulah teman-teman itu bisa mengajukan yang namanya monetisasi. Dan untuk monetisasi ini juga melewati beberapa proses ya. Jadi untuk teman-teman memang kalau ingin menjadi seorang content creator, jadi harus bersabar. Tetapi untuk semua proses ini tidak menyulitkan kita sebagai content creator, karena di sini kita tugasnya hanya menunggu, mengajukan sesuai prosedur dan persyaratan yang diminta, kemudian kita hanya menunggu. Jadi setelah itu barulah kita masuk ke langkah terakhir, siapa yang membayar video kita. Namun ini ada tahap kedua ya untuk teman-teman mencapai monetisasi, yaitunya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Jadi untuk teman-teman semua, untuk 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ini berlaku selama 1 tahun ya. Kalau teman-teman dalam 1 tahun itu mendapatkan 1000 subscriber dan belum mendapatkan 4000 jam tayang, teman-teman itu harus membuat video di tahun berikutnya agar teman-teman itu dalam 1 tahun tersebut atau 365 hari, teman-teman harus bisa mendapatkan 4000 jam tayang. Jadi kalau di sini kita dituntut untuk ya membuat video reguler ataupun video panjang yang artinya berdurasi di 8 menit, 9 menit ataupun 10 menit ke atas. Kalau teman-teman dalam 1 tahun atau belum genap 1 tahun, teman-teman itu berhasil mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, itu artinya teman-teman sudah bisa mengajukan yang namanya monetisasi. Dan kalau sudah berhasil mengajukan monetisasi, itu artinya teman-teman itu sudah bisa berpenghasilan di YouTube. Dan untuk mendapatkan penghasilan, teman-teman itu harus membuat yang namanya Google AdSense ini. Jadi Google AdSense ini ialah
sebuah aplikasi atau sebuah situs yang sangat penting sekali. Ini bekerja sama dengan YouTube ya. Jadi disinilah gaji kita nanti akan ditransfer oleh pihak YouTube ya. Karena yang membayar kita itu adalah iklan. Jadi kalau video teman-teman itu sudah dipasang iklan, maka otomatis teman-teman itu sudah bisa berpenghasilan dari YouTube, dan itu artinya teman-teman sudah bisa sudah diterima monetisasi. Tetapi peraturan yang di tahun belakangan yaitu 2023 ataupun 2024, video yang belum dimonetisasi pun sudah dipasang iklan. Ini artinya teman-teman belum mendapatkan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ataupun 500 subscriber atau 3 juta penayangan, itu sudah dipasang iklan. Ini belum dimasukkan ke dalam penghasilan kita ya, karena itu untuk penghasilannya masih dibagi atau masih dimiliki oleh pemberi iklan atau Google AdSense ini ya, yang menetapkan iklan kepada video kita. Jadi kita belum dapat hasil dari sana karena kita belum dimonetisasi dan kita belum mencapai persyaratan yang diajukan oleh YouTube tersebut. Jadi sampai di sini paham ya teman-teman ya. Kalau ada video teman-teman yang belum mencapai persyaratan 1000 subscriber dan 4000 jam tayang tetapi sudah dipasang iklan, ini adalah peraturan lama yang berlaku. Jadi walaupun video teman-teman itu belum monet tetapi sudah ada iklannya, itu artinya teman-teman masih belum memiliki penghasilan. Tetapi kalau teman-teman sudah mencapai persyaratan tersebut, itu artinya teman-teman sudah bisa mendapatkan penghasilan dari YouTube. Dan untuk semua proses ini tidak terlalu sulit teman-teman. Ini hanya melewati proses dan tugas kita hanya menunggu. Jadi untuk teman-teman semua, kalau ingin teman-teman menjadi seorang content creator, maka isilah data itu dengan sevalid mungkin. Baik saat teman-teman itu membuat Google AdSense, nanti di sini akan diminta data diri kita sesuai yang ada di KTP dan alamat sesuai yang ada di KTP. Jadi setelah teman-teman mengisi data diri dengan jujur dan tidak bertele-tele, maka teman-teman tidak akan kesulitan. Terkecuali teman-teman itu mengisi data-data dengan data yang salah, maka ini akan berakibat panjang kepada teman-teman baik di Google AdSense ataupun di YouTube. Karena saat teman-teman itu membangun dari awal, teman-teman itu lupa untuk kata sandinya, kemudian emailnya, kemudian verifikasinya, teman-teman itu nanti juga lupa ya. Jadi usahakan teman-teman itu mencatat di sebuah kertas ataupun di sebuah aplikasi yang menurut teman-teman itu aman dan tidak akan hilang, karena ini akan berpengaruh penting untuk channel teman-teman saat dimonetisasi dan saat diminta persyaratan untuk mengajukan monetisasi. Jadi untuk teman-teman semua, sampai di sini mudah-mudahan paham ya. Kalau yang belum paham bisa berkomentar. Dan untuk masalah penghasilan dan Google AdSense ini memang untuk prosesnya agak sedikit panjang. Jadi akan kita bahas di video berikutnya. Kalau teman-teman itu sudah dimonetisasi, teman-teman bisa komen dan suruh buatkan untuk videonya, nanti kita akan usahakan membuatkan untuk teman-teman semua. Dan mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa di like juga, di komen, dan di subscribe. Mudah-mudahan channel ini membantu para pemula yang mau menjadi seorang konten kreator di YouTube. Jadi begitulah prosesnya kita dibayar, yaitunya teman-teman harus memiliki akun Gmail, kemudian harus membuat sebuah channel dan upload video, dan teman-teman harus memiliki persyaratan yaitunya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini harus dipenuhi selama setahun, kalau tidak ulang kembali. Dan untuk yang kedua itunya 500 subscriber dan 3 juta penayangan video short selama 3 bulan. Jadi itulah persyaratannya kalau teman-teman itu ingin dibayar oleh YouTube. Dan sampai ketemu lagi di video berikutnya ya. Jadi kita tutup dulu videonya untuk hari ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga berhasil.